kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, yang kemudian mereka bakhil dan kikir, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan infak dan sedekahnya, maka sayutawwaquna ma bakhilu bihi, apa yang mereka bakhilkan dari harta mereka itu akan dililitkan pada leher mereka dan pada badan mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi bersua dan berjumpa dalam kajian tentang kehidupan akhirat. Mudah-mudahan menjadi tambahan iman bagi kita dan wawasan kepada kita, dan sekaligus menjadi tambahan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah nanti akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, lanjutan kajian kita tentang kehidupan akhirat. Untuk kesempatan kali ini kita akan masuk pada halu usatil mu'minina yaumal qiyamah, keadaan pelaku maksiat dari kaum muslimin nanti di hari kiamat. Dalam sesi yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang halul kuffar yaumal qiyamah, keadaan orang-orang kafir nanti di hari akhirat. Sekarang kita masuk keadaan al-usatu minal mu'minin, pelaku maksiat dari kaum mukminin atau kaum muslimin nanti di hari kiamat. Bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Ini yang insya Allah akan kita bahas dalam sesi kajian kita kali ini, dan pada pembahasan berikutnya insya Allah. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebahagian dari kaum muslimin yang terjatuh dan melaksanakan dosa tertentu di dalam hidupnya di dunia ini, lalu kemudian dia tidak bertobat dari dosa tersebut, dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka itu diancam dengan berbagai macam ancaman yang ada nanti di hari akhirat, yang dijelaskan oleh nususul Quran dan nususul hadis. Sehingga perlu untuk kita ketahui bagaimana bentuk-bentuk dan jenis-jenis penyiksaan dan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan dan pelanggaran atau dosa besar di dunia ini, dan dia tidak tobat lalu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dari kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya zakat itu adalah kewajiban, salah satu di antara kewajiban yang sangat mulia dan sangat agung bagi setiap muslim yang telah memiliki dan memenuhi syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Lalu kemudian ketika ada seorang muslim yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakat tersebut yang merupakan hak
ya orang lain yang ada di dalam harta yang Allah berikan kepadanya, maka ya dia akan mendapatkan ya penyiksaan nanti di hari akhirat, yang kalau kita perhatikan nusus syar'i atau nususul Quran wa sunnah, maka ya kita akan temukan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat itu mendapatkan ya beberapa jenis penyiksaan. Di antaranya adalah orang yang punya harta itu dan dia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang dia miliki nanti itu di hari akhirat diroboh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ular besar yang sangat menyeramkan dan menakutkan, yang memiliki dua titik hitam di atas matanya yang menunjukkan bagaimana seramnya dan bagaimana bengisnya ular tersebut. Lalu kemudian ular itu melilit lehernya dan badannya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yaumal qiyamah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, man atahu Allahu malan, siapa yang Allah berikan harta kekayaan, falam yuaddi zakatuhu, lalu kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, dia sudah memiliki harta yang telah memenuhi syarat-syarat dia harus keluarkan zakatnya, dan dia tidak keluarkan zakatnya, maka musila maluhu yaumal qiyamah, hartanya itu diserupakan nanti di hari kiamat dengan syuja'an aqra lahu zabibatan, dengan seekor ular yang sangat besar, dan ular itu karena begitu bengisnya digambarkan lahu zabibatan, punya dua titik di atas matanya, itu menunjukkan bengisnya ular tersebut. Dan yutawwaquhu yaumal qiyamah, di ular itu melilit badannya dan lehernya nanti di hari kiamat. Lalu kemudian ular itulah berbicara dan mengatakan, ana maluka ana kanzuka, saya ini adalah hartamu dulu di dunia yang kamu tidak keluarkan zakatnya, saya ini adalah perbendaharaanmu yang dulu di dunia kamu tidak keluarkan zakatnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ini, beliau membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang tercantum di dalam Quran surah Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ini ayat yang dibaca oleh Nabi SAW setelah Nabi menjelaskan tadi bagaimana siksa dan azab yang akan dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan di dunia ini tapi kemudian tidak mengeluarkan zakatnya. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi. Janganlah orang-orang yang bakhil, kikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keutamaannya, mengira dan menyangka huwa khairan lahum. Jadi jangan mengira dan menyangka bahwa baik bagi mereka ketika mereka bakhil, ketika mereka kikir dan tidak mengeluarkan zakat, termasuk juga infak sedekah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Bima atahumullahu min fadlihi, huwa khairan lahum. Jangan menyangka, jangan mengira itu adalah baik baginya. Tapi Allah mengatakan bal huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih buruk dan lebih jelek baginya. Kenapa? Karena kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta
ya kekayaan yang Allah berikan kepada mereka, yang kemudian ya mereka bakhil dan kikir, tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan ya infak dan sedekahnya, maka sayutawwaquna ma bakhilu bihi, apa yang mereka bakhilkan dari harta mereka itu akan dililitkan ya pada leher mereka dan pada ya badan mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu ya ini satu bentuk dan satu ya jenis penyiksaan yang Allah akan dirasakan ya oleh orang-orang allazina la yu'adduna zakah, ya. Orang-orang ya yang tidak mengeluarkan zakat. Nah, tentu perintah zakat ini adalah perintah kepada al-mu'minin, orang-orang beriman yang telah memenuhi kriteria dan ya syarat-syarat untuk mengeluarkan zakat. Maka ya ketika walaupun dia mengaku saya orang beriman, ya tapi kemudian dia tidak keluarkan zakat, ya karena zakat adalah salah satu di antara arkanul Islam al-khamsah, ya salah satu di antara rukun Islam yang 5. Nah, kapan dia tidak kerjakan, kapan dia tidak keluarkan ya zakat tersebut, maka dia akan mendapatkan ancaman siksa seperti ini. Hartanya itu akan ya diserupakan dengan ular besar yang sangat ganas, yang sangat sangat besar, lalu kemudian dia lilit badannya dan lehernya, dan kemudian ya dia mengatakan ana maluka wa ana kanzuka, saya adalah hartamu dulu di dunia, saya adalah perbendaharaan kamu di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk dan jenis ya siksaan yang akan dialami oleh orang yang tidak mengeluarkan zakat di dunia ini. Oleh Allah memberikan ya karunia kelebihan harta, tapi kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka jenis ya penyiksaan yang kedua yang akan dialami adalah bahwa harta yang ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan tidak dikeluarkan zakatnya, itu nanti dia akan datang ya untuk menyiksa ya orang tersebut. Jadi apa gunanya kita punya harta tapi justru harta itu akan menyiksa kita nanti. Nah, kalau dia dalam bentuk ya binatang ya seperti misalnya ya onta atau sapi atau kambing ya yang sudah memenuhi kriteria dan syarat untuk dikeluarkan zakatnya tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka ya binatang ini nanti, onta ini atau kambing atau sapi, nanti dia akan datang dan ya menyiksa ya orang tersebut ya karena dia tidak keluarkan zakatnya. Ini kalau dalam bentuk ya binatang. Bayangkan kalau kita diseruduk oleh binatang, onta atau sapi atau ya kambing ya, ditanduk dan seterusnya, pokoknya kita disiksa ya dengan binatang yang kita miliki dan kemudian kita tidak keluarkan zakatnya. Tapi kalau dalam bentuk misalnya emas dan perak ya atau uang dan sebagainya ya yang kita simpan dan kemudian kita tidak keluarkan zakatnya, maka nanti itu uang ya emas, perak dan sebagainya itu akan ya dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka dan dibentuk dalam bentuk setrika. Lalu kemudian setelah itu ya disetrikalah ya jidat kita, dan ya begitu juga dengan ya punggung kita ya, dan ya termasuk juga termasuk juga ya akan disetrika adalah jidat ya, punggung ya, dan ya termasuk ya belakang kita ya akan di ya setrika dengan ya harta yang kita ya yang kita miliki ya tersebut. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya hal itu di dalam ya Al-Qur'an. Wallazina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah
fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak. Dan emas dan perak ini dulu di zaman Nabi SAW itu adalah salah satu di antara mata uang, jenis mata uang. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak infakkan emas dan perak yang mereka miliki itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah berita gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi ini lucu dikatakan azab yang pedih, tapi kemudian fabashshirhum, berikan berita gembira. Mana mungkin berita gembira dalam bentuk azab yang sangat pedih. Tapi ini sebagai takrik bagi mereka, betapa dahsyatnya penderitaan dan siksa yang mereka akan rasakan dan mereka akan alami nanti di hari akhirat. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, itu maksudnya adalah wala yuzakkunaha fi sabilillah, mereka tidak keluarkan zakat dari harta kekayaan yang mereka miliki dalam bentuk emas dan perak. Maka kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari itu ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Jadi dipanaskan di dalam neraka jahanam harta yang dia miliki, yaitu dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, dalam bentuk uang dan sebagainya. Lalu kemudian fatuqwa biha jibahuhum, lalu kemudian jidat mereka akan disetrika, atau dahi mereka akan disetrika. Kemudian wajunubuhum, demikian juga dengan lambung mereka, wazuhuruhum, dan punggung mereka. Jadi tiga ini yang akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bagi orang-orang yang memiliki harta kekayaan, lalu kemudian dia tidak keluarkan zakatnya, hartanya itu dirubah seperti setrika yang dipanaskan di dalam neraka, bukan setrika yang dipanaskan dengan arus listrik. Ini api neraka yang akan panasi. Lalu kemudian fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka dahi mereka disetrika dan punggung mereka serta lambung mereka itu disetrika. Subhanallah, wali'adzubillah. Ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat dahsyat dan sangat mengerikan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT harta kekayaan, tapi kemudian dia bakhil, dia kikir, sampai zakat pun yang merupakan kewajiban dia tidak tunaikan dan dia tidak keluarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian dulu di dunia. Kita cuman memperkaya diri, kita kumpul-kumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin, kita hanya berbangga-banggaan dengan kekayaan yang kita miliki, lalu kemudian kita tidak keluarkan hak-haknya orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Akhirnya kemudian Allah sampaikan nanti ketika kita sudah disetrika, na'udzubillah, dengan harta tersebut, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian simpan-simpan untuk diri kalian dulu di dunia. Lalu dikatakan lagi, fadzuqu bima kuntum taknizun, maka rasakanlah penderitaan dan azab disebabkan dengan apa yang kalian simpan-simpan dulu di dunia. Nah ini para pemirsa yang sangat bahagia, di antara bentuk dan jenis penyiksaan orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dalam bentuk harta kekayaan, tapi kemudian dia tidak keluarkan untuk zakat, dia tidak keluarkan infak, dia tidak keluarkan sedekah, sehingga kemudian dia mendapatkan
azab dan penyiksaan seperti yang kita gambarkan tadi. Ini yang pertama. Di antara keadaan orang-orang beriman pelaku maksiat, khususnya la yu'adduna az-zakah, mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, di antara bentuk dan jenis orang yang akan diazab dari kaum muslimin nanti di hari kemudian adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang arogan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, Dan kita tahu bahwasanya arogan, sombong dan keangkuhan itu adalah merupakan jarimatun kubra. Dia adalah kriminal yang sangat besar dalam hukum Allah Subhanahu wa taala dan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat memurkai, sangat membenci dengan luar biasa bagi orang-orang yang memiliki sifat ini, sifat angkuh, sifat takabur, sifat arogan dan sifat sombong. Dan biasanya sifat-sifat ini merasuki hati kita ketika kita memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang lain. Ketika Allah SWT berikan kita kelebihan dalam bentuk tampan, atau paras yang gagah atau cantik, itu yang kemudian terkadang membuat orang itu arogan, membuat dia sombong, membuat dia membuat dia lupa daratan dan kemudian merendahkan, merecehkan orang lain. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keutamaan pada jabatan dan pangkat. Maka dengan arogansinya, dengan kesombongannya, dengan ketakaburannya, dia melakukan apa saja kezaliman kepada orang-orang yang dibawanya. Dia melakukan kezaliman dan aniaya terhadap orang-orang yang dibawanya. Ini yang biasa menjadi penyebab orang itu arogan dan angkuh. Ataukah Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan pada harta, atau Allah berikan dia kelebihan pada ilmu. Semua ini jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang lebih daripada yang lainnya. Ini yang akan mengantarkan terkadang orang itu, kalau dia tidak sadar bahwa semuanya ini adalah milik Allah yang bisa saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kapan Allah menghendakinya. Coba kita lihat Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kekuasaan itu, kerajaan itu, kepemimpinan itu, jabatan itu adalah milik Allah, yang Allah berikan pada siapa yang dikehendaki dan dia cabut dari siapa yang dia kehendaki. Coba kita lihat misalnya betapa banyak orang yang kemudian sementara menikmati jabatan dan kekuasaannya, tiba-tiba kemudian dihentikan, tiba-tiba dia dipecat dan seterusnya, tiba-tiba dia dinonaktifkan. Dia tidak pernah sangka bahwa bisa dalam waktu yang sekejap dia dinonaktifkan, dia dipecat dan seterusnya. Tidak pernah dia sangka. Dia kira bahwa jabatan itu seterusnya. Padahal kita tahu bahwa tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah juga mencabut dari siapa yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kita dan memberikan ujian kepada kita kelebihan-kelebihan, mari kita sadar. Mari kita sadar dan jangan menganggap bahwa ini kita dapatkan karena kehebatan kita dan kemampuan kita. Semuanya itu adalah fadlullah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja Allah cabut kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang tawaduk dan tidak takabur, tidak sombong dan tidak bangga, tidak arogan dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena orang yang seperti ini nanti di hari akhirat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam dalam bentuk orang-orang yang sangat hina dan sangat rendah, ya, sangat hina dan sangat rendah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Amr ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna amsal az-zarra yaumal qiyamah fi suwari rijal yakshahumudz-dzul min kulli makan. Ya. Orang-orang yang mutakabbirun, orang-orang yang arogan, yang sombong dan angkuh di dunia ini, itu nanti di hari akhirat itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti zarrah, seperti atom yang sangat kecil, dan dalam bentuk seorang laki-laki yang dipenuhi oleh kehinaan dan kerendahan dari berbagai sisi. Bayangkan, jadi sudah dibangkitkan dalam bentuk sangat kecil, sangat kerdil, kemudian dipenuhi dengan rasa kehinaan dan kerendahan diri, sangat kecil sekali, sangat hina nanti di hari akhirat. Kenapa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Karena kalau kita takabur, arogan, sombong di dunia ini, maka kemudian nanti juga akan dibangkitkan dengan balasan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk siapa yang masuk dalam kategori al-mutakabbir atau al-kibir itu, kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala min dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah, sebesar atom dari penyakit al-kibir. Penyakit al-kibir, penyakit arogan, penyakit sombong, penyakit angkuh, sebesar zarrah saja dalam hati kita, itu sudah menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam surga. Ketika sahabat mendengarkan Nabi SAW menjelaskan tentang ayat ini, hadis ini, sahabat bertanya, wa mal kibru ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-kibir? Apakah ketika seseorang itu suka memakai pakaian yang indah, atau sandal atau sepatu yang cantik, itu dianggap adalah al-kibir? Kata Rasulullah SAW, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Walakinnal kibir batarul haq wa gamtun nas. Akan tetapi yang dimaksud dengan arogansi, angkuh dan sombong adalah batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau menurut definisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang dimaksudkan dengan al-kibir, arogansi, sombong dan angkuh, itu ada dua. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Kebenaran yang mana ditolak? Kebenaran yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbik. Kebenaran yang mutlak itu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang tidak mau menerima syariat, aturan, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan pada Quran dan sunnah Nabi SAW, maka itu dikatakan al-kibir, arogan dan sombong. Kenapa? Kita ini makhluk yang sangat hina dan sangat rendah. Tidak bisa tidak bisa diukur antara ilmu kita, teori kita, pemahaman kita dengan kebenaran mutlak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita menolak Al-Qur'an, kebenaran Al-Qur'an, kita menolak kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itulah indikasi dan bukti bahwa kita memiliki sifat angkuh dan sombong, seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan kita lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka batarul haq, menolak kebenaran ini adalah satu di antara indikasi dan tanda
orang yang dikatakan oleh Nabi SAW al-kibir atau orang yang sombong, yang tadi dikatakan kalau ada itu di dalam hati kita sebesar zarrah saja, maka itulah menjadi penghalang untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Waliyazubillah. Dan kita berdoa semoga kita semua ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat al-kibir yang semua kita ini berpotensi untuk memiliki sifat itu, khususnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan di sisi ilmu, kelebihan di sisi paras wajah, kelebihan di sisi suara yang merdu, kelebihan di sisi keterampilan, kelebihan dari sisi harta kekayaan, kelebihan dari sisi jabatan dan pangkat dan seterusnya. Itu semua adalah faktor yang bisa menghantarkan seseorang untuk terjatuh ke dalam sifat al-kibir yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibir. Yang kedua dari indikasi dan ciri orang yang memiliki sifat arogansi, sombong dan angkuh itu adalah batalul haq wa gamtun nas. Merendahkan orang lain. Kenapa kita merendahkan orang lain? Karena itu tadi kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita merendahkan, melihat orang lain lebih rendah dari kita, lebih kecil daripada kita, lebih hina daripada kita, maka kemudian kita hina, kita rendahkan. Sifat penghinaan dan sifat merendahkan diri pada orang lain, itulah yang disebut dengan wagamtun nas, yang merupakan indikasi dan tanda al-kibir atau kesombongan dan arogansi yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kemudian kita masuk pada yang ketiga di antara dosa yang menyebabkan seorang muslim akan mendapatkan penyiksaan nanti di hari akhirat, yaitu dosa-dosa yang dalam nusus baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dikatakan dosa yang ketika dilakukan oleh seorang, maka orang itu la yukallimuhullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihi. Allah tidak akan berbicara kepadanya dan Allah tidak mensucikannya. Ini kita temukan dalam beberapa nususul Quran dan nususul hadis, orang-orang yang melakukan satu dosa, satu maksiat yang kemudian diancam oleh Allah SWT atau Rasulullah SAW bahwa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka nanti di hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Nah, dosa-dosa apa saja yang menyebabkan orang itu tidak dibicarai oleh Allah dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah allazina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat dan tidak disucikan oleh Allah adalah orang-orang yang menutup-nutupi kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tutup-tutupi kebenaran, dia tahu kebenaran, tapi kemudian karena ada maslahat yang dia inginkan, maslahat duniawi yang dia inginkan, maka kemudian dia berusaha untuk menutup-nutupi kebenaran tersebut. Nah, biasanya yang kena sifat ini adalah para ulama, ahbar, waruhban, wal ulama. Kalau dari kalangan Islam, mereka adalah para ulama, para asatidzah, para tulabul ilmi, para kiaiun dan para duat dan seterusnya. Itu yang sangat rentan terjatuh di dalam yaktumuna ma anzalallah, menutupi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan misalnya Yahudi, ulamanya ahbar Yahudi atau rabi,
yang dianggap sebagai ulamanya, kemudian di kalangan Kristen itu pendeta dan pastornya, itu yang sangat berpeluang untuk jatuh dalam sifat ini, menutup-nutupi kebenaran. Dia tahu kebenaran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka tahu Nabi SAW itu adalah Nabi dan Rasul, tapi kemudian mereka menutup-nutupi dan kemudian mereka tidak mengimaninya. Ya. Nah, kalau dari kaum muslimin yang terjatuh pada dosa ini, menutup-nutupi kebenaran, hanya karena ada kemaslahatan duniawi yang dia harapkan, maka ini sangat besar resikonya, dan sangat besar ancamannya nanti di hari akhirat. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 175, Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Ini kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah. Sesungguhnya orang-orang yang menutup-nutupi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal kitab, dari Alkitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka membelinya dengan harga yang sangat murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak makan di dalam perut mereka kecuali api. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, dan membeli azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah bersabarnya mereka dengan siksaan api neraka. Nah, ini akibat orang-orang yang menutup-nutupi daripada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena kemaslahatan duniawi. Ada orang-orang yang karena kemaslahatan duniawi dia mendapatkan fasilitas duniawi lalu kemudian berusaha memutarbalikkan fakta. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ada yang misalnya sampai ini sangat mengerikan, seorang yang ahli di bidang agama lalu kemudian dia mengatakan belum tentu agama Islam ini benar nanti di hari kiamat. Coba bayangkan kalau sampai dia meragukan, dia bilang bisa saja yang lain itu yang benar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai geleng-geleng kepala mendengarkan statement ini dari seorang tokoh agama yang sebenarnya bukan karena dia tidak tahu, sangat tahu, sebab dia faham agama, dia paham ayat. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Dia paham, dia tahu ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi kenapa keluar statement seperti ini? Karena dia tidak mau, mungkin wallahu alam, tapi paling tidak mungkin dia tidak mau dituduh sebagai penganut faham radikalisme. Karena sekarang berkembang seakan-akan orang yang kemudian fanatik dengan agamanya itu dengan Islam, fanatik dengan Islam dan mengklaim dan mengaku bahwasanya Islam adalah ajaran yang satu-satunya ajaran yang benar, yang lain itu salah. Itu seakan-akan kalau ada orang yang meyakini seperti itu dianggap sebagai orang yang terpapar dengan faham radikalisme. Padahal ini Al-Quran yang mengatakan, hadis Nabi SAW mengatakan, man masami abi yahudiyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar, kata Rasulullah SAW. Tidaklah
seorang Yahudi atau seorang Nasrani yang mendengarkan tentang kedatanganku sebagai nabi dan rasul yang terakhir, summa la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ini nabi yang mengatakan begitu. Lalu kemudian kita ragukan, dan sayang sekali hadirin yang sangat bahagia, kalau hal yang seperti ini muncul statement dari orang-orang yang ditokohkan di dalam agama, padahal dia tahu dalil-dalilnya, dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, karena ada kemaslahatan duniawi yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu orang yang seperti ini tidak akan dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, dan baginya adalah azab yang sangat pedih nanti di hari kemudian. Jadi ini orang-orang yang menutupi kebenaran, dan seperti yang kita katakan bahwa para ulama, para kiai, para ustadz, para duat itu yang sangat berpotensi untuk kemudian terjatuh di dalam pelanggaran ini, yang nanti akibatnya sangat fatal, sangat besar, sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam Quran surah Al-Baqarah, ma ya'kuluna fi butunihim illa nar, mereka tidak makan di perut mereka kecuali api yang mereka makan. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dimarahi oleh Allah, tidak diajak berbicara nanti di hari akhirat, dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu allazina yanquduna ma ahadullah alaihi wa yashtaruna bi aymanihim samanan qalila, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itu mulai dari ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu birabbikum, dan kita mengatakan bala syahidna. Allah mengatakan bukankah saya ini Rabb kalian? Maka kita mengatakan betul, engkau adalah Rabb kami, dan kami saksikan tentang masalah itu. Itu sumpah pertama, atau perjanjian pertama yang kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk ke dunia ini, yang pertama kita ucapkan adalah kalimat tauhid, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga adalah bentuk persaksian dan janji setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan kami akan siap taat, siap tunduk, siap patuh, siap menerima segala apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain-lainnya seterusnya. Dan orang yang kemudian menyelisihi janjinya, tidak sesuai dengan statementnya dan janjinya tadi itu, dengan sumpahnya tadi itu, maka ini yang akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, bahwa tidak akan dibicarai oleh Allah, dan tidak akan disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Di dalam ayat Quran surah Ali Imran ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ini dengan tegas, dengan sarahatan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang membeli janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, sumpahnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan samanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit. Harga yang dia maksudkan adalah harga duniawi, keuntungan duniawi, karena dia mau mendapatkan uang, atau dia mau mendapatkan jabatan dan pangkat, atau dia ingin mendapatkan popularitas di dunia ini, lalu kemudian dia batalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Kata Allah SWT, mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagiannya nanti ya di hari akhirat, ya. La khalaqa lahum fil akhirati, tidak ada bagiannya nanti di hari akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah juga tidak akan mengajak dia berbicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat, ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan mereka akan meraih dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini ya di antara jenis dan ya bentuk orang yang ya tidak akan dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di ya hari akhirat, dan tidak disucikan, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya karena mereka ya menyelisihi atau mereka ya membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena kepentingan-kepentingan yang sedikit yang sifatnya ya duniawi. Kemudian ya berikutnya di antara dosa-dosa yang mendapatkan ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, tidak akan dibicarai pelakunya nanti di hari akhirat, dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kasih sayang, dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dari yang kita sebutkan tadi, sudah dua ya. Kemudian yang ketiga adalah ya asy-syekhuz zani, ya asy-syekh az-zani, orang yang sudah ya kakek-kakek, sudah tua ya, tapi dia berzina. Ya, nauzubillahi min dzalik. Semoga kita ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya tidak dikatakan pelaku zina? Karena ya disebutkan di sini asy-syekhuz zani karena dia sudah tua. Artinya dia kemampuannya untuk ya untuk masalah itu sudah tidak ada, sudah sangat lemah, sudah berlalu masanya masa muda. Lalu kemudian masih sempat untuk melaksanakan perzinahan. Ya. Artinya ya dia sudah keterlaluan. Ya. Sudah ya sebenarnya sudah tidak kekuatannya, kesanggupannya sudah melemah, tapi kemudian masih juga ya berpikir untuk melakukan perzinahan. Maka wajar orang tersebut itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya tidak dia tidak akan disucikan, dan kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang berikutnya yang keempat adalah al-malikul kadzab, ya, penguasa, raja, pemimpin yang suka berdusta dan berbohong. Nah, ini ya ketika masa kampanye luar biasa janji-janjinya. Ya. Luar biasa janji-janjinya, kalau ya dia akan terpilih, dia akan begini, ya. Dia akan membuka lowongan kerja ya jutaan orang, ya. Kemudian dia akan berikan ya misalnya jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian dia akan berikan bantuan tunai kepada masyarakat kecil dan seterusnya. Banyak sekali janji-janjinya, ya. Ternyata setelah terangkat tidak ada satu pun janjinya yang ditunaikan. Ini namanya al-malikul kadzab. Orang yang kayak begini modelnya, ya, makanya ya sangat berbahaya itu orang-orang yang masuk dalam kancah perpolitikan lalu kemudian memberikan janji-janji, ya. Kalau dia akan terpilih, dia akan begini, ternyata ya tidak ada yang dia wujudkan ya dari janji-janjinya ketika ya dia baru masa ya pengenalan ya atau masa kampanye di masyarakat. Nah, al-malikul kadzab ini tidak akan dibicarai oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, dan tidak akan dilihat dan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang nanti di hari akhirat. Kemudian yang ketiga, yang kelima, ya, al-ailu al-mustakbir. Al-ailu al-mustakbir, ya. Orang miskin, ya. Orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang fakir yang sombong, ya.
Tadi kita mengatakan bahwa sombong itu biasanya muncul karena ya seorang itu diberikan kelebihan oleh Allah. Apakah kelebihan pada ya paras wajah, apakah kelebihan pada ya ilmu, apakah kelebihan pada ya harta, apakah kelebihan pada ya jabatan dan pangkat dan seterusnya. Itu membuat orang terkadang ya angkuh dan arogan, sombong. Tapi ketika orang miskin, orang fakir tidak punya apa, dia bodoh, ya tidak punya ilmu. Kemudian juga ya tampangnya tampang ya tidak menarik ya, kemudian ya tidak punya harta juga, orang miskin ya, orang fakir, kemudian juga tidak punya jabatan dan pangkat, lalu kemudian dia angkuh dan sombong. Apanya yang dia sombongkan? Ini keterlaluan ya, sama tadi dengan itu ya asy-syaikh zani ya, orang tua yang ya masih berzina ya, orang tua yang sudah yang masih berzina ya, apanya lagi ya, sama juga dengan ini al-ail al-mustakbir, orang yang tidak punya apa-apa ya, lalu kemudian dia ya sombong dan angkuh. Wajar kalau dia mendapatkan ya azabun alim, azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, wala yukallimuhu wa yaumal qiyamah wala yuzakkihim, tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang berikutnya ya, yang ke 7 al-aqli walidayhi ya. Seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini juga wajar kalau kemudian mendapatkan ya azab yang sangat pedih nanti di hari akhirat. La yukallimuhullah, kemudian wala yuzakkihi walahu azabun alim, karena ya keterlaluan seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, lalu kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya ya. Makanya ya wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua itu digandengkan dengan wasiat untuk tidak melakukan kesyirikan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan ya agar kemudian ya tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dan kemudian setelah itu wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus ya berbuat ya baik. Karena ya orang yang paling berjasa dalam hidup kita ini adalah orang tua. Ya, adalah orang tua. Oleh karena itu ya syariat Islam ya memerintahkan dan ya mensyariatkan kepada kita siapapun untuk selalu berbuat baik, menghargai, menghormati ya kedua ya orang tua, dan tidak boleh ya kita ya bahkan ya mengucapkan ucapan yang mengandung unsur bentakan yang menyebabkan orang tua tersinggung, menyebabkan orang tua murka dan marah. Itu ya akan menjadikan Allah murka dan marah kepada kita. Makanya di dalam hadis Nabi SAW dikatakan ya ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keredaan Allah ada pada keredaan kedua orang tua. Jadi kalau kita mau diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka redai kedua orang tua kita, cintai kedua orang tua kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Demikian juga kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala pada seseorang itu ya tergantung pada ya kebencian dan kemurkaan orang tua kepada ya kita. Makanya kalau kita tidak mau dimurkai oleh Allah dan kita tidak mau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita membuat orang tua murka dan benci kepada kita. Kemudian ya, yang berikutnya ya, yang ke-8 ya, di antara amalan yang menyebabkan seorang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti di hari akhirat dan tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang dan akan mendapatkan azab yang pedih adalah ya, al-mar'atul musyabbahatu birrijal, atau sebaliknya ya, perempuan yang mencoba menyerupai laki-laki dari penampilannya ya, termasuk pakaiannya ya, termasuk gerak-geriknya dan seterusnya ya. Jadi dia mau mencontoh dan ya mau ya mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan yang secara umum laki-laki saja yang melakukan itu. Biasanya wanita tidak lakukan itu, tapi kemudian dia mau mencoba ya istilahnya
orang balaki, ya. Jadi mau ya kayak laki-laki, ya, penampilannya, ya, gerak-geriknya, sikapnya, perilakunya, itu semua ya masuk dalam kategori almar'atul mutasyabbihatu ya, birrijal, wanita yang ingin menyerupai dengan ya laki-laki. Dan itu juga ya la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ya mengajak bicara nanti di hari kiamat. Wala yuzakkihi, Allah tidak mensucikannya. Wala yanzuru ilaihi, Allah tidak memandangnya yang pandangan kasih sayang. Walaha azabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang kesembilan, ya, di antara ya dosa yang menyebabkan kita tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut dengan ad-dayyus, ya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam Al-Qur'an, la yadkhulul jannata dayyus, ya. Dayyus itu tidak akan mungkin masuk ke dalam surga, ya. Siapa itu dayyus? Dayyus itu adalah seorang laki-laki yang tidak ada rasa cemburunya kepada istrinya dan kepada anak-anak putrinya, ya. Dia tidak ada rasa cemburunya ketika istrinya, misalnya istrinya bebas berkeliaran di luar rumah, bergaul, berinteraksi dengan laki-laki yang lain, dibonceng oleh laki-laki lain, pergi ke sana kemari bersama dengan laki-laki lain. Lalu kemudian suaminya tidak pernah marah, suaminya tidak pernah cemburu, suaminya tidak pernah ya menegur istrinya, ya. Maka laki-laki yang kayak model ini disebut dengan dayyus, ya. Yang oleh Rasulullah SAW tadi dikatakan la yadkhulul jannata dayyus. Dayyus itu tidak akan masuk surga, bahkan bukan sekedar tidak masuk surga, dia akan mendapatkan azab di mana kemudian ya la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah tidak berbicara dengan dia nanti hari kiamat. Allah tidak memandangnya dan Allah tidak mensucikannya, walahu adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini ya dayyus, ya. Atau mungkin misalnya dayyus itu ya punya putri, punya anak perempuan ya, yang bebas berkeliaran dibawa ke sana kemari oleh laki-laki lain, dan dia tidak pernah menegur putrinya, dia tidak pernah menegur anaknya, dia tidak arahkan anaknya untuk kemudian menjaga jarak ya dari pergaulan ya bebas yang ada. Nah, orang yang kayak seperti ini, ya bapak yang seperti ini ya termasuk bapak yang dayyus, yang ya diancam tadi ya dengan ya Allah tidak akan berbicara dengannya dan Allah tidak akan mensucikannya, Allah tidak akan memandangnya, serta baginya ya azab yang ya pedih. Berikutnya orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak akan disucikan dan tidak akan dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, serta baginya azab yang pedih nanti di hari akhirat adalah ya seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dari arah duburnya, ya. Jadi kalau laki-laki, seorang suami yang ya berhubungan dengan istrinya ya tapi dari arah dubur, ya, itu adalah salah satu di antara dosa besar yang konsekuensi azabnya nanti di hari akhirat seperti itu tadi yang kita sebutkan, la yukallimuhullah wala yuzakkihi wala yanzuru ilaihi walahu azabun alim. Ya, kenapa? Karena ya itu termasuk perbuatan zalim, ya, melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum anna syi'tum, ya. Istri-istri kalian itu ibarat sawah ladang kalian, ya. Maka datangilah sawah ladang kalian itu ya dari arah mana saja yang kalian ya senangi, ya. Dari posisi mana saja yang kalian sukai, kecuali pada dua hal. Pertama, ya, jangan melakukan itu dalam keadaan istri dalam keadaan haid. Kemudian yang kedua, jangan ya melakukan ya hubungan dari arah duburnya. Nah, adapun ya masalah ya posisi dan seterusnya itu terserah, ya. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Yang penting ya kita menanam di ladang yang memang ya merupakan milik kita, di ladang yang merupakan milik kita,
ya memang ya cocok untuk kita ya berladang dan menanam ya di situ. Karena dari situlah ya kita menanam, sama dengan, makanya dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan sawah ladang. Karena apa? Kita suami istri berhubungan itu sama dengan menanam, bercocok tanam ya, untuk kemudian melahirkan ya nanti anak keturunan. Nah, kalau dia bercocok tanam bukan pada tempatnya, maka tidak akan mungkin lahir ya, anak keturunan. Dan karenanya ya, mendatangi ya, istri dari arah ya duburnya, itu adalah ya perbuatan maksiat dan dosa besar yang akan mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan tadi ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan ya tidak akan ya disucikan oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, dan baginya azab ya, yang pedih. Yang ya ke-13 ya, atau ya bukan yang ke-11 ya. Yang ke-11 dari perbuatan dan amalan yang menyebabkan kita seorang mukmin mendapatkan azab tadi itu ya, la yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihi wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim adalah ya orang yang memanjangkan kainnya ya dengan ya rasa angkuh dan sombong. Ya, memanjangkan kainnya kayak di bawah mata kaki dengan ya sikap ya sombong, khuyala. Ya. Kapan ada rasa angkuh dan sombong ya dengan perbuatan itu, maka ya itu termasuk di antara amalan yang ya nanti pelakunya tidak akan disucikan oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, dan tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan baginya ya azab yang pedih. Nah, ini disebutkan semua di dalam ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya dosa-dosa ini, dan mudah-mudahan ya kita bisa berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa-dosa dan maksiat ya serta mungkarat yang kita sebutkan tadi, agar kemudian kita tidak mendapatkan ya konsekuensi ya akibatnya nanti di hari akhirat. La yukallimuhullah wa la yanzuru ilaihi wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim. Nah, inilah para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, kajian kita pada kesempatan ini ya terkait dengan beberapa ya jenis dan bentuk ya dosa yang ketika dilakukan oleh seorang mukmin, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat ya pedih nanti di hari akhirat, wal iyadzubillah. Ya, ini hadirin yang sangat bahagia, dan ya kita cukupkan karena waktu yang membatasi kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan di kesempatan lain kita lanjutkan pada bentuk-bentuk dan jenis ya orang-orang dosa yang kalau dilakukan oleh orang beriman sekalipun, maka dia diberikan ancaman dengan ancaman siksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.